Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah syukurillah, hari ini kita masuk lagi di pelajaran IPA yang keempat, bab baru, yaitu tentang suhu, pemuaian, dan kalor atau panas. Nah, sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan Google Meet, itu tentang suhu ya, tentang suhu. Nah, ini tambahannya yaitu tentang pemuaian. Nanti minggu depan itu tentang kalor atau energi panas. Nah, pemuaian. Nah, ketika kalian pernah itu nggak dengar istilah pemuaian? Kira-kira apa pemuaian? Pemuaian itu artinya merenggangnya partikel-partikel penyusun suatu zat bila dipanaskan. Jadi merenggang atau bertambahnya ukuran. Pemuaian ini banyak digunakan di fisika ya, khususnya ketika pembuatan atau pemasangan jendela. Itu kan jendela itu bisa memuai, makanya ketika dipasangkan itu agak sedikit longgar. Yang kedua, selain jendela itu biasanya ketika pemasangan rel kereta api ya, yang bahannya kan dari baja, itu dia akan memuai ketika terkena cahaya matahari atau terkena panas yang berlebihan. Nah, selain rel kereta api, kaca, ada juga tentang kabel ya, kabel kelistrikan juga itu akan mengalami pemuaian. Jadi pemuaian itu secara pengertian merenggangnya partikel-partikel penyusun suatu zat bila dipanaskan. Ini kecuali air ya, pada suhu tertentu. Ini setiap benda padat yang jenisnya logam ya atau semi logam itu akan terjadi pemuaian ya, terjadi pemuaian atau bertambahnya ukuran. Nah, itu. Jadi pemuaian pada zat padat. Ini ada beberapa rumus, nanti nggak usah bingung, nggak usah takut atau nggak usah ini nanti Ustadz coba jelaskan di video ini. Pemuaian zat padat, muai panjang. Jadi muai panjang itu artinya terjadi pada zat padat yang panjang dan luas penampang kecil. Nah, ini ada rumusnya. Yang pertama AL. AL itu artinya ini pengertian perubahan panjang. Perubahan panjang itu AL atau di lambangnya sigma L. Lalu sama dengan rumusnya LO. LO itu artinya panjang mula-mula. Nah, panjang mula-mula. Jadi awalnya berapa panjang mula-mulanya? Bisa dalam bentuk meter atau dalam bentuk senti. Tapi diusahakan ketika dalam bentuk senti harus dirubah ke dalam bentuk meter. Lalu titik itu kali ya. Dalam fisika titik itu menunjukkan dia perkalian. Lalu A itu namanya koefisien muai panjang. Di koefisien muai panjang itu muai panjang berdasarkan dari unsur ya, itu yang sudah nanti ditentukan, itu muai panjang. Lalu ada yang terakhir delta T. Nah, delta T itu jadi ketika ada bentuk kayak gunung segitiga itu namanya dibaca delta. Delta T itu artinya perubahan suhu. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Perubahan suhu artinya suhu akhir dikurangi suhu awal, itu ya. Nah, berikutnya ada namanya L aja. Itu namanya berarti panjang akhir. Panjang akhir itu sama dengan LO. LO itu yang tadi ya, panjang mula berapa, dalam kurung dikalikan nanti 1 ditambah delta A dikali delta T, koefisien dikali perubahan suhu. Ya, emang ini agak sedikit panjang. Nih contohnya, misalnya contoh soal biar paham. Sebuah baja dengan panjang 12 meter. Nah, ini apa kira-kira 12 meter? Berarti 12 meter itu menandakan dia LO. Berarti panjang mula 12 M. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya pada suhu 20 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Berarti ketika suhu dia menunjukkan berarti delta T perubahan suhu. Nah, delta T sama dengan suhu akhirnya berapa? 50 derajat Celcius dikurangi suhu awal. Berapa suhu awal? 20 derajat Celcius. Jadi berapa delta T-nya? Jadi delta T itu dari tadi berarti hasilnya 50 dikurangi 20, delta T-nya 30. Ya, gampang. Nah, apabila koefisien muai baja, nah ini sudah ada nih ditentuin nih. Koefisien muai bajanya, berarti itu apa? A-nya, koefisien A-nya itu sama dengan 0,0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 tuh 2, 3, 4 lalu 11. Nah, ini berarti muai
muai koefisien muai baja, atau A itu sama dengan 10 bukan 10 ya. Bentar. Atau A itu sama dengan 11 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, ini bisa dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, hitunglah pertambahan panjang baja. Jadi kalau pertambahan baja berarti pakai rumus yang ini. Nah, pertambahan baja berarti yang A. Kalau yang B, panjang akhir baja pakai rumus yang ini, yang kedua. Nah, itu, ya, itu perbedaannya. Kalau yang A, yang tadi gampang, yang A berarti rumus yang A itu sama dengan berarti delta L sama dengan berapa tadi rumusnya? LO itu tadi berapa LO? LO-nya kan tadi teh 12. Berarti 12 dikali berapa A-nya? 11 kali 10 pangkat negatif 4 gitu ya. Dikali berapa delta T-nya 20. Itulah ya, yang tambahin. Nah, itu. Nah, sekarang muai luas. Kalau muai luas artinya sama kayak tadi ya. Kayak tadi muai luas. Jadi kalau muai luas pun kalau lambangnya beda. Kalau muai luas itu pakai namanya delta A perubah atau namanya perubahan luas. Sama kayak tadi, berarti kalau AO itu berarti luas mula-mula berapa. Nah, kalau B kan yang terima alfa ya. Kalau ini B itu berarti koefisien muai luas. Kalau delta T berarti itu namanya perubahan luas. Sama aja seperti itu ya. Tapi ini nggak usah dihafalin lah untuk yang muai luas, tapi minimal untuk muai panjang wajib dihafalin dua rumus ini. Yaitu kalau muai luas kita hanya dikasih keterangan saja. Sama pada muai volume pun sama, kayak lambangnya berarti AF, AV sama dengan VU itu berarti volume awal. Nah, ini kalau koefisiennya pakai Y, koefisien muai volume. Sama sih, itu aja. Cuman beda lambang-lambangnya saja. Nah, baik, kita masuk aja ke sini. Pemuaian pada zat cair hanya mengalami muai volume saja kalau zat cair, tidak mengalami muai luas maupun muai panjang. Alat ukurnya dinamakan dilatometer, ya. Pemuaian pada zat cair tidak berlaku untuk air antara suhu 0 sampai dan 4 derajat karena pada suhu itu air justru menyusut jika dipanaskan atau anomali air. Nah, ini pemuaian pada gas hanya mengalami perumayan volume sama pada gas. Jadi kalau pada padat itu bisa muai panjang dan muai luas, tapi kalau pada gas dan cair itu hanya mengalami muai volume saja. Pemuaian gas lebih besar dari pemuaian zat cair dan zat padat. Muai gas itu lebih besar dibandingkan muai zat cair, lalu zat padat itu yang paling kecil. Nah, sekarang paling penting manfaat pemuaian. Apa sih manfaat pemuaian? Yang pertama, pembuatan termometer raksa dan alkohol. Ini muai panjang pembuatan termometer. Yang kedua, pengelingan pelat. Lalu ada keping bimetal. Ada pemuaian gas pada termometer, pemasangan bingkai besi pada roda lokomotif. Nah, lalu siraman air panas pada tutup botol, itu bisa memuai. Ya. Nah, kita bahas keping bimetal. Keping bimetal adalah gabungan dua logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda digabungkan dengan cara dilas, ya. Kemudian dipanaskan. Keping bimetal bila dipanaskan akan bergerak ke logam yang koefisiennya lebih kecil. Ya, lebih kecil. Manfaat keping bimetal itu sebagai saklar termal. Itu saklar termal pada alarm kebakaran. Ya, ini sebagai manfaat keping bimetal itu saklar termal pada alarm kebakaran. Termostat bimetal, termometer bimetal dan lampu sen kendaraan. Nah, ini. Nah, akibat dari pemuaian apa aja akibatnya? Ini kita bahas. Yang pertama, pecahnya kaca jendela ketika terkena sinar matahari. Ini ketika pemasangannya tidak longgar. Yang kedua, melengkungnya sambungan rel kereta api. Ketika pemasangan rel kereta api itu tidak ada celah atau rongga. Lalu sambungan jembatan yang rusak. Terakhir, putusnya kabel telepon pada malam hari bila dipasang pada siang hari terlalu tegang. Itu ya, jadi itu hari ini untuk materi pemuaian. Untuk rumus-rumus sama aja, rumus-rumusnya minimal satu aja yang diingat, yaitu tentang pemuai panjang saja. Karena di sini kan ada rumus muai panjang, muai luas dan muai volume. Ya, nah ini baik, itu saja hari ini pembelajarannya tentang pemuaian dan
Yang pertama itu apa? Tentang suhu. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kita ketemu lagi di minggu depan, materinya masih bab keempat, yaitu tentang kalor atau tentang panas. Nah, di sana pun banyak rumus-rumusnya karena kita masuk ke fisika. Ya, sekian dari Ustadz. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.